Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salam sederhana ini, izinkan aku membuka kisah yang tak seharusnya diceritakan. Sebuah kisah yang lahir dari gelapnya jalur Pantura, dari bisik-bisik malam yang tak pernah berhenti menuntut. Di balik kabut tipis dan rimbunnya alas roban, ada jejak langkah yang tidak terlihat, ada suara-suara yang memanggil tanpa wujud, dan ada gerobak tua yang muncul hanya bagi mereka yang dipilih. Melamit batas antara dunia manusia dan dunia yang tak bernama terbuka sedikit, cukup untuk membuat darah membeku dan napas terhenti sejenak. Apa yang tampak sebagai warung soto biasa berubah menjadi pintu menuju rahasia kelam yang telah lama terkubur. Setiap aroma kuahnya, setiap dentingan mangkoknya menyimpan cerita yang lebih menyeramkan daripada keselokon-keselokon yang konon menghantui jalan itu. Inilah kisah yang akan menyeretmu memasuki bayang-bayang samar, tempat di mana waktu tidak lagi berjalan normal dan suara langkah tak selalu berasal dari yang hidup. Kisah tentang panggilan gaib, gerobak yang tak pernah benar-benar hilang, dan pertemuan yang tidak pernah bisa dilupakan. Selamat datang di cerita yang hanya berani dibuka oleh mereka yang siap mendengar bisikan dari balik kabut. Malam di alas roban selalu punya cara sendiri untuk membuat siapapun merasa kecil. Bagi Pujo, sopir pikap yang sudah puluhan kali melewati jalur Pantura, malam itu harusnya biasa saja. Ia berangkat dari Kendal menuju Batang untuk mengantarkan barang pesanan warung. Tapi begitu jam melewati angka 1 dini hari dan kabut tipis mulai menggantung, perasaan aneh langsung menjalar pelan dari tengkuknya. Biasanya orang ngenek, gumamnya, mematikan rokok yang tinggal separuh. Jalanan tampak sepi seperti bukan jalur Pantura. Lampu-lampu kendaraan yang biasanya berseliweran sudah tidak terlihat lagi sejak setengah jam lalu. Hutan jati di kiri kanan jalan berdiri gelap, pekat, seolah menutup diri dari dunia manusia. Begitu memasuki tikungan ringin putih, tempat yang dikenal sebagai titik paling, Angker Pujo merasakan udara berubah dingin seperti berada di ruang tertutup tanpa sirkulasi. Padahal AC mobilnya sudah lama dimatikan. Mesin mobil tiba-tiba bergetar pelan. "Jangan rewel Saiki Jo," desahnya, menepuk dashboard, seakan menenangkan makhluk hidup. Saat itu pula, lampu depannya meredup perlahan. Cahaya kuning yang biasanya terang kini berubah temaram, menyisakan lingkaran cahaya sempit di depan mobil. Pujo segera menepi, berhenti di sisi jalan yang terlihat sedikit lebih lebar. Begitu mesin mati, keheningan menyergap. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kendaraan dari jauh, tidak ada angin yang menggesek daun. Sunyi, total sunyi yang bukan milik manusia. Pujo turun dari mobil, memeriksa mesin seadanya. Tangannya gemetar bukan karena dingin, tapi karena perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari balik hutan. Ia mengangkat kepala. Di antara pepohonan jati yang gelap, ia melihat bayangan panjang berdiri tegak. Tidak bergerak, tidak berwujud jelas, hanya hitam pekat, lebih pekat daripada malam itu sendiri. "Wong opo kui?" bisiknya. Bayangan itu tidak menghilang, meski ia mengedipkan mata berkali-kali. Justru semakin lama semakin nyata, seolah mendekat tanpa langkah. Pujo merasakan dadanya seperti dicekik rasa panik. Ia mundur satu langkah, tangannya meraba bodi mobil, mencari pegangan. Suara kecil terdengar dari dalam hutan. Tok, tok, seperti langkah kaki pelan, namun ritmenya tidak manusiawi. Jeda antar langkah terlalu teratur, terlalu hening, terlalu serasi dengan gelapnya malam. Pujo menelan ludah. "Wis, aku mau ngarep nerus ke dalan, ora usik, sopo-sopo." Ia kembali masuk ke mobil dan mencoba menyalakan mesin. Kensi diputar, namun mesin tidak merespons. Hanya bunyi klik pendek lalu diam lagi. Ia mencoba kedua kalinya, ketiga kalinya, tetap gagal. Saat hendak mencoba keempat kalinya, lampu jalan yang berada sekitar 50 meter di depan mendadak mati. Gelap gulita menutup semuanya. Pujo memandang ke depan mobil, dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di tengah gelapnya tikungan, di tempat yang beberapa detik sebelumnya kosong, kini berdiri sebuah gerobak soto tua. Tanpa penjual yang tampak, gerobak itu seakan muncul begitu saja seperti dilukis dari kegelapan. Lampu kecil di atasnya menyala redup, seperti lampu minyak yang hampir padam. Pujo bisa melihat uap tipis, seolah ada kuah panas yang baru diaduk. Padahal ia yakin benar bahwa tidak ada apapun di sana. Beberapa detik lalu,
Gerobak Jampiro iki? Gumamnya tak percaya. Aroma soto perlahan terbawa angin aneh, karena sebelumnya tidak ada angin sama sekali. Bau rempahnya tajam, tapi ada sesuatu yang janggal, seperti bau tanah lembab yang sudah lama tidak tersentuh matahari. Pujo menggosok tengkuknya yang merinding. Ada dua kemungkinan. Ia sedang berhalusinasi karena lelah, atau ia baru saja melihat sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Tiba-tiba, dari balik gerobak itu muncul seorang lelaki tua. Ia bergerak pelan, seolah tubuhnya berat. Langkahnya nyaris tidak terdengar. Wajahnya tertunduk, rambutnya memutih kusut. Pakaiannya lusuh seperti pedagang keliling yang menua di jalanan. Pujo terpaku. Ada dorongan aneh dalam dirinya, antara ingin lari dan ingin mendekat. Lelaki itu mengangkat kepala perlahan. Wajahnya pucat keabu-abuan. Matanya cekung, tampak dalam seperti menyimpan sesuatu yang tidak boleh disentuh manusia. Namun ia tersenyum tipis, seolah sudah mengenal Pujo sejak lama. Suaranya serak seperti kerikil diseret. Dari tadi kowe nyari tempat makan tuh. Pujo, ia tidak merasa mencari tempat makan, tidak merasa lapar. Tapi saat lelaki itu bicara peratnya tiba-tiba terasa kosong, mual, dan lapar bersamaan. Ia menelan ludah. Pak, gerobak jenengan, kok Raono bar tadi. Lelaki tua itu tersenyum lebih lebar. Terlalu lebar. Gerobak iki muncul ning wektu sing pas. Jawabnya pelan. Sing bir bakul nemu. Pujo merinding hingga ke tulang. Ia tahu legenda tentang wareng-wareng gaib di Alas Roban, tapi tidak pernah percaya sebelumnya. Namun malam itu pikapnya mogok. Hutan sunyi. Bayangan hitam masih berdiri di antara jati. Dan gerobak soto ini seolah menawarkan satu-satunya tempat aman, atau justru sebaliknya. Pujo menghapus keringat dingin di pelipisnya, mencoba menelan rasa takut yang makin menyesakkan. Satu hal pasti, malam itu ia seharusnya tidak berhenti. Namun jalan pulang sudah terlalu jauh, dan gerobak soto itu berdiri terlalu dekat. Yo wis pak, katanya dengan suara gemetar. Tak coba mangan setunggal mangkok. Lelaki tua itu menunduk, seperti sedang menahan tawa. Pinter nak, sing mangan kene biasan, ora kesepian maneh. Pujo tidak mengerti maksudnya, dan mungkin lebih baik kalau ia tidak mengerti. Ia melangkah perlahan menuju gerobak itu, tanpa sadar bahwa begitu ia mendekat, bayangan hitam di antara pohon jati ikut bergerak mengikuti langkahnya, menyambutnya, atau menunggu sesuatu darinya. Malam Alas Roban akhirnya menelan Pujo di dalam kisahnya sendiri. Pujo duduk di bangku kayu kecil yang berada tepat di depan gerobak itu. Bangku tersebut terasa dingin, seperti baru saja disiram embun, meski tadi tidak ada hujan. Lampu kecil yang tergantung di atas gerobak bergoyang pelan, namun tidak ada angin yang menyentuh kulitnya. Semiut, tidak wajar. Penjual tua itu mulai mengambil mangkuk logam, lalu meracik soto. Gerakannya lambat, teratur, namun tidak menghasilkan suara apapun. Tak ada bunyi sendok menyentuh mangkuk. Tak ada bunyi kuah dituangkan. Seolah semua suara ditelan oleh malam. Pujo menelan ludah. Pak, niki jenengan saben bengi buka kene. Laki-laki tua itu berhenti mengaduk kuah, lalu menoleh perlahan. Matanya seperti bukan milik orang yang masih hidup. Gelap dan jauh, seperti cekungan tak berujung. Alas Roban iki, nak, katanya pelan. Dudu panggonan sing aiso dipilih wong biasa. Sing buka warung ning kene kudu ngerti sejarah disik. Pujo merinding. Ada sesuatu yang aneh dari nada suara si penjual. Seakan-akan ia tidak sedang menceritakan sejarah, tapi sedang mengingatnya. Pujo mengangguk, meski ia tidak tahu mengapa ia merasa wajib mendengarkan. Penjual itu melanjutkan. Dulu, daerah kene digarap nganggo getih lan nyawa. Wong-wong mati dikerahke kerja paksa. Ora kina balik, ora kena nangis. Ora kina. Pujo menelan ludah. Ia pernah mendengar cerita itu dari para sopir senior bahwa jalan sepanjang Alas Roban dibangun dengan tenaga kerja Rodi pada masa Dendels. Katanya, ratusan bahkan ribuan pekerja mati. Tubuh mereka dikubur di sekitar hutan. Sebagian tanpa nisan, sebagian tercampur dengan akar pohon yang kini menjulang. Tapi mendengarnya dari mulut penjual tua yang tampak seperti muncul dari kegelapan. Rasanya lain. Kuburan, anak Endi? Pak, tanya Pujo. Meski ia sendiri tidak yakin kenapa ia bertanya.
Lelaki itu tersenyum tipis, mengangkat dagunya ke arah hutan yang sejak tadi seperti mengurung mereka. Ing kono nak, ing sangi sore wit-witan kui, kau tepokno cycle, lemah kene ora mong tanah, ningisor, ono kubalunge, wong sing ora iso muli. Pujo merasakan perutnya mulas tiba-tiba. Enjautan pak, penjual itu mengangguk pelan. Wong-wong kui ora tenang. Jo, arwah, melaku terus, nunggu sing gelem melu bareng. Kadang dheweke nunggu wong sing kesasar. Kaya kau iki, Pujot, dadanya seperti diremas dari dalam. Aku, Kestet. Penjual itu menghela napas panjang. Wong sing mlebu tikungan iki bengi-bengi, aiso mlebu wilayah sing dudu donya awake dhewe. Kowe ngerti pas lampu mobilmu padam, kowe bukan masuk jalur pantura biasa. Kowe mlebu daerah sing arwahi ora lagi diam. Pujo membeku. Ia tidak tahu apakah penjual ini sedang menakut-nakuti atau bicara tentang sesuatu yang bener-bener ia alami. Karena kenyataannya memang tidak ada kendaraan lain lewat sejak tadi. Tidak ada suara apapun di hutan. Tidak ada angin. Tidak ada kerlip lampu dari kejauhan. Seakan-akan ia sedang berada di ruang kosong yang tercipta di antara dua dunia. Lelaki tua itu kembali meracik soto. Kali ini Pujo memperhatikan dengan sangat teliti. Ia melihat kuah dituangkan, tapi tidak ada aroma hangat. Tidak ada uap panas. Kuah yang mengalir ke mangkuk tampak terlalu bening, seperti air sumur. Dagingnya pucat, seolah direbus di air dingin. Namun anehnya, Pujo merasa lapar setengah mati. Soto iki, kanggo wong sing kuat nyimpen cerita, ucap penjual itu. Sing mangan bakal ngerti apa sing delik ana ing alas iki. Pujo mengernyit. Maksud pundi, Pak? Penjual itu menaruh mangkuk di hadapan Pujo, manganen jisik. Bar kui, tak kritani sisan. Pujo memegang sendoknya, namun tangannya gemetar hebat. Ia belum menyendok apapun saat suara dari arah hutan kembali terdengar. Tok, tok, kali ini lebih dekat. Seperti ada beberapa orang berjalan dengan tumit yang menghantam tanah keras. Pujo menoleh ke hutan. Gelap, hanya gelap, tapi ia bisa merasakan ada yang bergerak, ada banyak sosok, ada yang mengintip dari balik batang jati. Penjual tua itu tidak terkejut sama sekali. Ia hanya berkata dengan lirih, "Wong-wong kui sing dok kritakake, pakajia rodi, sing mati ning kenek, sing kubyo ora kit, sing ora aiso muli, sing ogoleki kancanya." Pujo menggenggam sendok makin erat. Tapi, napa kudu aku, Pak? Penjual itu mendekat sedikit. Napasnya dingin, seperti embun sebab kau mendar. Kowe mlebu wilayah. Wong-wong kui aiso ngetutake wong sing kuat pikirane. Wong sing akeh beban. Wang sing sapi kaya kau. Pujo terdiam. Entah bagaimana, kata-kata itu seperti menyentuh bagian dirinya yang paling ia sembunyikan. Memang ia sedang banyak masalah. Hutang, pekerjaan yang menurun, keluarga yang jauh, dan malam ini ia sendirian di tempat paling angker di jalur pantura. Sing penting, tambah si penjual sambil menepuk bahunya. Yen cow manggen, kowe bakal ngerti sopo sing ngenteni kenetok. Tok, suara langkah itu kini tepat di belakang gerobak. Pujo merasakan bulu kuduknya berdiri seluruhnya. Ia menoleh perlahan, dan di balik gerobak, ia melihat sekilas bayangan tubuh-tubuh pucat berdiri berjajar. Bukan hanya satu, banyak, terlalu banyak. Wajah-wajah mereka kosong, lubang mata mereka gelap. Seperti korban kecelakaan atau korban kerja paksa. Dan semuanya menatap Pujo. Penjual tua itu tersenyum. Manganena, sadurunga, dheweke, embutuhake liyane. Pujo menatap mangkuk soto di depannya. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Dan malam alas roban terasa semakin menutup, seperti pintu yang terkunci dari luar. Pujo menyandarkan tubuhnya di pohon besar itu, mencoba menenangkan napas yang masih memburu. Jantungnya berdetak tak karuan, seolah memaksa keluar dari dada. Udara malam alas roban terasa lebih pekat dari sebelumnya, lebih dingin, lebih berat, seakan hutan itu sedang mengamati setiap gerakannya. Suara jangkrik yang biasanya ramai, kini terdengar jauh. Terlalu jauh, seperti ditelan sesuatu yang tak terlihat di kejauhan. Angin membawa bau anyir, bau seperti darah yang sudah lama mengering. Pujo menelan ludah, tenggorokannya kering. Santai, Joe, santai. Cuma halusinasi, gumamnya.
tapi lidahnya terasa keluh. Ia berusaha membujuk dirinya sendiri, namun tubuhnya merespons berbeda. Bulu kuduk merinding, telapak tangan berkeringat, dan lututnya bergetar halus. Dalam remang, ia melihat jalan tanah yang disinari lampu motornya masih menyisakan bekas roda yang barusan ia injak dengan rem mendadak. Tidak ada apapun di sana. Tidak ada tubuh perempuan. Tidak ada tumpukan rambut panjang. Tidak ada sosok yang berguling. Tidak ada. Namun bayangan mata Pujo tadi masih jelas. Sosok perempuan itu jatuh tepat di depan motornya. Rambutnya menyapu aspal wajahnya. Tuhan, wajah itu seperti tidak punya mata sama sekali. Pujo mengusap wajahnya, lalu memutuskan untuk menyalakan rokok. Tangan yang gemetar membuat korek hampir terjatuh. Begitu nyala, api muncul. Ia memicingkan mata dan saat itulah ia melihat sesuatu dari sela pepohonan di sebelah kiri. Sepasang mata putih pucat memantul terkena cahaya api koreknya. Bukan mata manusia, tidak berkedip, tidak bergerak, hanya mengawasi. Korek pun mati. Gelap kembali menelan segalanya. Pujo merinding hebat. Singwaras jauh, tapi suaranya sendiri bergetar. Tiba-tiba, terdengar gesekan, seperti kain panjang yang diseret di atas tanah. Perlahan, teratur, mendekat. Pujo langsung berdiri tegak. Sopo, kui, teriaknya, mencoba terdengar berani. Namun suaranya malah pecah di ujung. Tak ada jawaban. Yang ada justru kabut tipis yang muncul dari arah pepohonan. Bergerak pelan seperti uap napas makhluk yang sangat besar. Kabut itu berputar pelan dan mulai menutupi sebagian jalan. Dari dalam kabut, Pujo melihat bayangan tinggi kurus berdiri membelakanginya. Sosok itu tampak mematung, rambutnya menjuntai sampai tanah. Pujo mundur selangkah. Sosok itu ikut bergerak, bukan berputar, bukan melangkah, melainkan meluncur ke samping. Seperti posisinya digeser oleh tangan tak terlihat. Jaraknya kini tinggal sekitar 10 meter. Pujo merasakan dadanya seperti diremas. Ia mengambil langkah kecil mundur, tetapi tumitnya menyentuh akar pohon besar dan membuatnya tersandung. Dengan susah payah ia tetap berdiri. Sosok itu bergerak lagi, perlahan, menunduk sedikit, seolah mengamati Pujo dari balik rambutnya. Pujo menahan napas. Dan tiba-tiba, kepala sosok itu bergerak cepat ke kiri, krek, seperti tulang lehernya dipaksa patah. Kini wajahnya menghadap Pujo. Rambutnya terbelah sedikit, memperlihatkan mata, atau tempat mata seharusnya berada. Dua rongga hitam basah, kosong, namun seperti menghisap cahaya di sekelilingnya. Pujo memekik pelan, mundur dengan langkah goyah. Ia meraih motor, menekan starter. Sekali, gagal. 2 kali, tidak menyala. 3 kali, masih gagal. Sosok itu mendekat lagi. Kini ia semakin jelas. Tubuhnya kurus seperti tinggal tulang, kulitnya pucat kebiruan. Dari mulutnya menetes cairan hitam yang jatuh ke tanah seperti tinta. Dari kejauhan, sudah terdengar suara napasnya, panjang, lirih, seolah berasal dari tempat yang lebih dalam daripada paru-paru manusia. Motor kembali dicoba. Kali ini, suara mesin bergetar kecil. Pujo berdoa dalam hati. Apapun yang ia ingat, Bismillah, Gusti Allah, semua dilontarkan tanpa teratur, hanya untuk melawan ketakutan yang menghimpit dadanya. Sosok itu kini hanya 5 meter, motor bergetar lagi. 3 meter, Pujo berteriak, "Nyala! Oh, oh, oh!" Dan seolah tersentak oleh jeritan paniknya, mesin motor menyala. BRA, Pujo langsung tancap gas. Ban belakang memutar tanah, menimbulkan debu. Motor melesat kencang keluar dari area pohon besar itu. Angin malam menyapu wajahnya, tapi ia tidak berani menoleh ke belakang sedikit pun. Jalanan alas roban yang gelap dan berkelok tidak ia pedulikan. Yang penting menjauh. Namun di balik suara mesin, Pujo mendengar sesuatu, suara tawa lirih mengikuti laju motornya. Laki-laki atau perempuan, Pujo tidak tahu. Yang jelas, suaranya terdengar dari sangat dekat, seolah duduk tepat di jok belakang motornya. Hingga tiba-tiba sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Pujo menjerit kencang, hampir kehilangan kendali. Masa oleng, ia memutar stang sekuat tenaga. Tangan itu menghilang. Napasnya tercekik karena panik. Ia terus memacu motor, sampai jauh melewati tikungan panjang yang dikenal warga sebagai belokan bulus.
Saat suara tawa itu hilang, Pujo baru berani mengerem perlahan. Motornya kini berjalan pelan, dan ia berhenti tepat di depan pos kecil yang biasanya dijaga warga lokal. Namun pos itu kosong, hening. Pujo turun dari motor. Masih gemetar. Ada orang, serunya. Tidak ada jawaban, hanya angin yang berhembus, membawa suara sesuatu dari kejauhan. Suara yang pernah ia dengar di bawah pohon besar tadi. Suara napas panjang, berat, dan seperti sedang mendekat. Pujo memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Tapi sebelum ia membuka mata, terdengar suara langkah perlahan, sangat pelan di belakangnya. Dan suara itu berhenti tepat di tengkuknya. Pujo berdiri kaku. Angin malam alas roban serasa mati, menyisakan kesunyian yang justru makin membuat suara langkah tadi terasa sangat jelas di telinganya. Langkah itu telah berhenti tepat di belakangnya begitu dekat, hingga Pujo merasa seolah ada yang meniup tengkuknya dengan napas yang dingin, lembab, dan berat. Nafas Pujo tercekat. Ia ingin menoleh, namun tubuhnya seperti ditahan dari dalam. Ketakutan bukan lagi sekadar rasa. Ia berubah menjadi cengkraman tak terlihat yang membelit leher, dada, dan lututnya hening. Tidak ada suara kecuali degup jantungnya yang terdengar seperti pukulan keras dari dalam dada. Perlahan, sangat perlahan, Pujo mengumpulkan keberanian. Suaranya nyaris tak keluar. Tenggorokannya seperti dikepal sepasang tangan tak kasat mata. Tak ada jawaban, tapi Pujo mendengar gerakan kecil seperti kain basah yang diperas pelan. Pujo tak kuat lagi. Ia memutar tubuhnya dengan gerakan cepat, dan tidak ada siapapun. Namun bau itu hadir, bau anyir bercampur amis, begitu pekat hingga membuat kepala Pujo pening. Seolah bau itu keluar dari tubuh seseorang yang baru saja bangkit dari kubur. Pujo mundur satu langkah, lalu dua, sampai akhirnya punggungnya menempel ke dinding pos ronda yang kosong itu. Lampu kuning tua yang tergantung di atas pos berkelip-kelip, seakan hendak mati. Di tanah berdebu, Pujo melihat sesuatu yang membuatnya langsung membeku. Jejak kaki, kecil, sempit, panjang, tapi tidak seperti kaki manusia. Jejak itu basah, mengkilat, dan mengarah ke arahnya. Berhenti tepat di tempat ia berdiri barusan. Pujo menelan ludah yang terasa pahit. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Sudah, Jo. Cukup, pergi dari sini, bisiknya pada diri sendiri. Kali ini ia tidak menunggu tanda apapun. Ia langsung naik lagi ke motor. Namun ketika tangannya menyentuh stang, ia melihat sesuatu di spion sebelah kiri. Bayangan berdiri tidak jauh di belakangnya. Kurang lebih setinggi bahu orang dewasa, rambut panjang menyentuh tanah, tubuh kurus seperti terbungkus kain basah. Pujo spontan menoleh. Kosong. Spion kembali ia lihat. Bayangan itu masih ada. Sadar bahwa ia hanya bisa melihat makhluk itu dari spion, Pujo merinding setengah mati. Tangan kanan menekan gas, tangan kiri menahan stang yang bergetar karena panik. Motor menyala, lampu utama menembus kabut tipis. Tapi spion kiri masih menunjukkan bahwa sosok itu semakin dekat. Pujo menarik gas sekuat tenaga. Motornya melaju kencang meninggalkan pos ronda. Udara malam memukul wajahnya, tapi rasa dinginnya seperti menembus kulit dan merayap ke tulang. Kilatan-kilatan cahaya lewat di sekitarnya. Pohon-pohon tinggi di alas roban yang biasanya terlihat anggun, kini tampak seperti barisan mayat yang berdiri tegak. Pujo memacu motor. Sekarang kecepatannya lebih tinggi dari sebelumnya. Namun spion kiri masih memperlihatkan satu hal yang membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Sosok itu kini duduk tepat di jok belakang. Tidak bergerak, tidak berpegangan. Kepalanya menunduk, rambut panjang terurai seperti tirai hitam. Pujo tidak sanggup menjerit. Suaranya hilang ditelan ketakutan. Ia hanya bisa memacu motor lebih cepat, berharap angin dapat mengusir makhluk itu. Tapi di spion, kepala sosok itu perlahan terangkat. Rambutnya membuka sedikit. Pujo melihat bibirnya pucat, retak, dan bergerak sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk memecah sisa keberanian Pujo. Pujo menutup spion dengan tangan kiri. Pulang, 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 teriaknya. Lebih pada dirinya sendiri daripada pada jalanan. Motor oleng, namun Pujo memaksa tetap stabil. Ia menunduk rendah, fokus hanya pada lampu depan dan garis jalan. Kabut semakin menebal,
Tapi ia tidak peduli. Apapun lebih baik daripada melihat makhluk itu di belakangnya. Beberapa menit berlalu, meski rasanya seperti berjam-jam. Jalanan mulai menurun ke arah permukiman kecil yang dekat pintu keluar alas roban. Suara jangkrik kembali terdengar. Udara berubah lebih hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Pujo merasa sedikit lega. Namun, begitu motornya melewati jembatan kecil di ujung hutan, terdengar suara berat jatuh dari belakang. Duaka, seperti sesuatu melompat turun dari motor. Pujo langsung menghentikan laju motor dan menoleh cepat. Tidak ada apa-apa, hanya tanah berdebu dan kabut yang perlahan menjauh. Pujo mengusap wajah. Napasnya masih tersengal. Sudah, aman, gumamnya sambil memaksa tubuhnya turun dari motor. Namun ketika ia hendak menuntun motornya ke warung terdekat, karena lututnya masih lemas, angin kencang berembus dari arah hutan. Dari balik pepohonan, terdengar suara yang membuat rambut tengkuk Pujo kembali berdiri. Suara tawa, pelan, memanjang, seolah berasal dari tanah yang sangat dalam. Pujo, dan kemudian satu kalimat tipis terdengar dari arah alas roban. Aku wis neng emburimu, aku sudah di belakangmu. Pujo tersentak, berbalik secepat kilat, namun tidak ada siapapun. Yang ada hanya bayangan panjangnya sendiri. Namun bayangan itu tampak memiliki dua kepala. Anda bilang, Pujo berjalan terpingkeng-pingkeng ke depan, meninggalkan jembatan kecil dan beanggen-beanggen hutan. Alas roban yang masih terasa memaku punggungnya. Napasnya masih sesengal orang yang baru saja terselamatkan dari sesuatu yang tak terlihat. Namun rasa lega itu hanya bertahan beberapa detik. Sebelum ia menyadari sesuatu, di pinggir jalan, tepat setelah tikungan, ada sebuah gerobak. Lampunya temaram, kuning redup seperti lampu minyak tua. Asap tipis naik dari tungku kecil. Di depannya ada bangku panjang dari kayu yang usang, tampak basah oleh embun malam. Gerobak soto. Pujo mengerutkan alis. Sejak kapan ada gerobak di sini? Beberapa menit lalu, ia lewat jalan ini dan sama sekali tidak melihat apapun selain hutan gelap dan pelang peringatan longsor. Namun tubuhnya gemetar oleh dingin dan adrenalin yang belum surut. Ia butuh duduk, butuh sekadar ruang untuk memastikan dirinya masih berada di dunia yang benar. Kerongkongannya kering, pikirannya kacau. Akhirnya ia mendekat. Semakin ia dekat, aroma kuah soto tercium, namun bukan aroma yang biasa. Ada aroma gurih, tapi bercampur sesuatu yang lain. Seperti bau tanah basah setelah hujan, dicampur bau anyir samar. Aneh, tapi entah mengapa membuat bulu kuduk berdiri. Pedagangnya berdiri membelakanginya, tampak sedang mengaduk kuah. Tubuhnya sedikit bongkok, memakai baju lengan panjang lusuh. Kulit tangannya tampak pucat dari sela-sela kain. Pujo menelan ludah. Pak, bukannya nganti jam piro? Gerakan mengaduk berhenti. Perlahan, pedagang itu menoleh, dan Pujo menahan napas. Pria itu berwajah pucat, terlalu pucat, seperti seseorang yang menghabiskan hidupnya tanpa pernah melihat matahari. Matanya cekung, hitam mengilap, namun yang paling membuat Pujo bergidik adalah senyumnya. Tipis, melebar, seperti dipaksa bukannya. Suaranya parau, serak seperti suara seseorang yang terlalu lama diam. Nganti sing, butuh tutup. Pujo memijat tengkuknya. Saya cuma mau istirahat sebentar, Pak. Pesan soto sijiwe. Pedagang itu menunduk sedikit. Monggo, lungguh rumiin, sampean koyo wong keselado. Pujo duduk di bangku kayu itu. Dinginnya meresap ke tulang. Ia memandang sekeliling jalan kosong, tanpa motor atau truk yang biasanya ramai lewat. Angin berhenti bergerak, bahkan suara serangga pun hilang. Sunyi total. Pedagang itu mulai meracik. Suara sendok mengenai mangkuk terdengar begitu keras dalam keheningan yang menakutkan itu. Panjenengan, Wong Endi? Tanya pedagang, pelan tapi tajam. Dari Kendal, Pak, mau pulang. Pulang, gumam pedagang itu, seolah mengulang kata itu untuk dirinya sendiri. Wis suwe aku ora krungu tembung kuwi. Pujo mengernyit. Maksudnya, pedagang itu tidak menjawab. Ia hanya menaruh mangkuk di depan Pujo. Kuahnya tampak bening, tapi bukan bening yang normal. Ada pantulan warna kehijauan samar. Aromanya makin kuat, bukan hanya gurih, tapi seperti ada aroma metalik yang mengganggu, seperti darah yang lama mengering. Pujo meraih sendok, tangannya gemetar,
Tapi ia butuh makan. Satu suapan masuk ke mulutnya, dan seketika ia menahan napas. Rasanya aneh, dingin. Bukan dingin karena suhu dingin, seperti makanan yang tidak berasal dari dapur manusia. Kuahnya memberi sensasi geli di lidah, seperti ribuan gelembung kecil menyentuh kulit. Pujo hampir memuntahkan, tapi menahan. Pedagang itu memperhatikannya tanpa berkedip. Rasanya, suaranya lirih, namun penuh tekanan. Pujo mencoba tersenyum sopan. Aneh pak, tapi enak. Pedagang itu tertawa pelan. Tawa yang terlalu pelan untuk disebut manusia. Singman kene kabeh ngomong ngono. Pujo berhenti, mengaduk. Senyuman pedagang itu melebar. Wong-wong sing mandek koyo kau. Sing kas, sing golek, tulung. Sing ora ngerti nenek, dalane wis ora pada maneh. Pujo menelan ludah. Maksudnya tidak sama lagi apa-apa. Pedagang itu mencondongkan tubuh mendekat. Napasnya dingin seperti udara dari dalam gua. Ora kabeh sing liwat alas roban. Dilekaukan balik. Pujo mengerutkan dahi. Loh, saya barusan dari hutan itu. Dan sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara bangku di belakangnya bergerak sendiri. Pujo tersentak. Langsung menoleh, bangku-bangku kosong. Kini tidak kosong. Ada sosok duduk di bangku ujung. Kepalanya menunduk. Rambutnya kusut, basah. Bajunya seperti seragam pekerja kasar zaman dulu. Penuh lumpur kering dan noda gelap yang Pujo tak ingin bayangkan. Sosok itu tidak bergerak sama sekali. Namun dadanya tampak turun naik, seperti bernafas. Pujo berdiri perlahan. Mulutnya kering. Paket pelanggan lainnya, pedagang soto, tidak menoleh. Ia masih memandang Pujo. Sing lungguh kui. Kopan wong-wong sing ora bisa nerus ke perjalanan. Pujo melangkah mundur. Maksudnya, pedagang itu mendekatkan wajahnya ke arah Pujo. Mata hitamnya berkilap aneh dalam cahaya lampu gerobak wong sing mati. Lah, Pujo merasakan darahnya seperti berhenti mengalir. Lansai, suara pedagang itu berubah semakin parau. Kowe meh melu lungguh bareng wong-wong kae. Pujo seluruh tubuhnya lumpuh oleh ketakutan. Pedagang itu menatapnya lama sangat. Lama kemudian berkata dengan suara yang tidak lagi seperti suara manusia. Sebab kowe wis mlebu dalan, sing dudu dalan manungsa maneh. Dan saat pedagang itu membuka mulutnya lebih lebar, cahaya lampu gerobak bergetar hebat, seolah siap padam bersama nyawanya. Lampu gerobak berkedip 3 kali sebelum stabil kembali. Meski redupnya lebih parah dari sebelumnya. Pujo menelan ludah, berdiri kaku seperti batang pohon yang dipaku ke tanah. Pedagang soto itu menatapnya lekat-lekat, seolah sedang menilai apakah Pujo pantas untuk hedap mati bergabung dengan bangku para arwah di belakang. Nafas Pujo tersengal. Pak, sampean iki sopo? Sejatine, pedagang itu tidak langsung menjawab. Ia menurunkan kepalanya, lalu meraih sendok sayur dari dalam panci. Tangannya yang pucat tampak seperti tangan orang yang sudah terlalu lama direndam air. Urat-urat kebiruannya terlihat jelas. Saat sendok itu masuk ke kuah, suara glup-glup-glup dari panci terasa tidak wajar. Suara itu lebih mirip sesuatu yang bernyawa, mengembuskan napas dari dalam cairan. Pedagang itu membisik, jenengku wis suwe ilang. Le, wong-wong kene mong nyebut aku Penja. Pujo merasakan udara di sekelilingnya semakin berat. Kata itu penjaga menggema di kepalanya berkali-kali. Penjaga apa pak? Pria itu tersenyum tipis. Penjaga jalur. Penjaga sing mandek nang antarane urip lan mati. Wong-wong sing kecantol kene, sing ora kelakon bali tapi durung siap lunga. Pujo mengerutkan dahi. Maksudnya terjebak? Pedagang itu menatapnya lebih tajam. Ayah koyo kau sakit. Pujo merasakan jantungnya direnggut. Saya masih hidup pak. Saya cuma ketakutan. Wedi ko iso ngowahi dalan le. Pedagang itu mengaduk kuahnya pelan. Suara mendesis muncul seolah kuah itu tak cocok dengan sendok logamnya. Dalan kenewi suene, dikenal orang manut aturan manungsa. Sing manut, yo dalan wong sing wis ora enak napase. Bangku di belakang Pujo tiba-tiba bergeser, memekik seperti kayu tua yang dipaksa bergerak oleh sesuatu yang tak punya bentuk. Pujo spontan menoleh. Sosok yang tadi menunduk kini perlahan mengangkat wajahnya. Mata yang kosong, pipi, kulit abu-abu basah seperti mayat yang baru diangkat dari sungai. Dan di bawah dagunya terlihat bekas sobekan besar seperti seseorang memotong tenggorokannya dengan kasar.
Pujo tersentak mundur, menabrak gerobak. Panci bergoyang keras. Kuah di dalamnya bergejolak seperti air mendidih, padahal sama sekali tidak panas. Pedagang soto itu dengan wajah tanpa emosi berkata, "Wong kui korban dalan, dheweke ora aiso bali, mang aiso mangan, nanging ora aiso warek, mong aiso lunggo, nanging ora iso lunga." Pujo memaksakan dirinya bicara, meski suaranya bergetar hebat. "Terus, kenapa saya dibawa ke sini?" Pedagang itu berjalan mendekatinya. Langkahnya tidak menghasilkan suara sama sekali, seolah ia tidak menyentuh tanah. "Kowe wis kabur," saka sing ngetut. Napas dinginnya menyentuh wajah Pujo. "Sing numpak emburi motormu mau?" Pujo langsung pucat pasi. Itu apa, Pak?" "Wanita, bayangan, arwah." Pedagang itu menatap langit gelap alas roban sebelum menjawab, "Bukan wanita, bukan wong mati, bukan uga demet umum." Ia menatap Pujo lagi, kali ini lebih dalam. "Itu sing dijuluki wong-wong lawas kene, sing penunggu alas bawah." Pujo merinding hingga ke tulang. "Alas bawah?" Pedagang itu mengangguk pelan. "Dulu, sebelum jalur pantura dipotong lewat alas roban, ana dalan lawas sing ora kena dilewati. Ana makhluk sing enjaga batas antar jagat. Kawes wingi kowe lewat tikungan sing dilarang dilewati wayah bengi." Pujo meraba kepalanya. Ia memang ingat bahwa tadi ada pertigaan yang tidak biasa, kebutuhan, tapi ponselnya saat itu kehilangan sinyal dan GPS-nya mengarah ke jalan itu. "Sampeyan lewat dalan sing ora ditulis nang peta maneh," kata pedagang itu lirih. "Dalan sing mong kato nenek ana jiwa ringkih sing gampang diganggu." Pujo mundur lagi. "Terus saya harus bagaimana?" "Saya harus keluar dari sini." Pedagang itu tersenyum, kali ini lebih lebar, jauh lebih tidak wajar. "Kowe bisa metu, nanging kuduani orang deleng emburi maneh. Nek kau neng sing ngetut nemo bakal nemu kowe." Pujo menghela napas berat. "Baik, saya akan pergi sekarang." Pedagang itu menggeleng. "Jurang, kowe kudu bayar." Pujo, "Bayar? Bayar apa?" Pedagang itu mengangkat mangkuk soto yang sudah setengah dimakan Pujo. Kuahnya yang kehijauan tampak menggeliat, seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di dalamnya. "Bayar yaiku nglakoni siji permintaan saka aku." Pedagang itu mendekat, suaranya berubah menjadi gema yang dalam. "Hubong jain karo sing enggeton kau, supaya ora kelakon emburu kowe nganti tekan omah." Pujo menelan ludah. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Apa permintaannya? Pedagang itu berhenti tepat di depan wajah Pujo. Lalu dengan suara setenang bisikan, ia berkata, "Kowe kudu mulih mening menyang tikungan sing ngegawe kowe kesasar." Pujo, "Apa kesana lagi? Saya hampir mati." Pedagang itu tidak peduli. "Nek ora bali sing ngetutne bakal tekan omahmu. Ora ana sing selamat." Nenek dua kewis mambu napas panggangane. Dari belokong, sosok mayat tadi mengeluarkan suara lirih, seperti batuk bercampur air. Bangku-bangku lain mulai berderit, seolah makin banyak makhluk tak terlihat duduk di sana. Memperhatikan Pujo, pedagang itu menambahkan, "Bengi ikiwe, saikiwe, satekanmu neng kono, dalanmu bakal dibuka maneh." Pujo menutup wajah dengan kedua tangan. Ketakutan, kelelahan, dan kebingungan bercampur menjadi satu. Tapi ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Kalau ia tidak kembali, makhluk itu akan datang sendiri ke rumahnya, ke keluarganya, kemanapun ia bersembunyi. Dengan suara serak ia bertanya, "Terus, sampean bakal nulungi saya?" Pedagang itu tersenyum tipis. "Sakjane, aku mau ngantar sing mutuske urip apa matimu. Dudu ak nanging dalanmu wis nunggu." Dan lampu gerobak berubah padam. Gelap menelan semuanya. Gelap, benar-benar gelap. Ketika lampu gerobak padam, dunia seperti runtuh menjadi ruang kosong tanpa arah. Pujo meraba-raba udara, berusaha menemukan sesuatu untuk dijadikan patokan. Namun ia hanya merasakan angin dingin menelusup ke pori-pori kulit Nia. Dingin yang bukan dari malam, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, lebih jauh dari dunia manusia. Lalu, klik lampu motor menyala sendiri. Pujo tersentak mundur. Motor itu telah berpindah posisi, kini tepat berada di depannya.
seperti ada yang menggesernya. Ketika ia tidak melihat, gerobak soto tempat pedagang dan para penumpang tadi sudah tidak ada. Seolah tidak pernah hadir. Tak ada bekas roda, bekas api, bahkan aroma soto aneh itu sudah lenyap tanpa jejak. Hanya motor dan jalan gelap alas roban. Pak penjaga. Pujo memanggil dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Pujo tahu ini berarti satu hal. Waktunya bergerak. Semakin lama ia tinggal, semakin besar kemungkinan makhluk yang mengikutinya tadi menemukan kembali jejaknya. Ia menyalakan motor. Mesin bergetar hidup dengan suara yang terdengar terlalu keras. Di tengah kesunyian mencekam itu, Pujo menelan ludah, lalu mempercepat laju motor, menembus gelap yang menelan cahaya. Beberapa menit pertama berjalan tanpa gangguan. Jalan menurun, tikungan lebar, dan tebing di sisi kiri tampak seperti bayangan hitam besar yang mengawasi. Pujo memaksa dirinya fokus pada lampu motor. Ia menoleh. Tidak boleh. Pedagang itu sudah memperingatkan. Ora oleh ndeleng emburi. Tidak boleh melihat ke belakang. Tapi semakin ia melaju, semakin Pujo merasakan sesuatu mengikuti. Angin yang awalnya diam kini mengalir pelan, lalu berubah menjadi hembusan cepat. Rumput di pinggir jalan bergetar. Meski tidak ada kendaraan lain lewat, suara ranting patah terdengar dari dalam hutan. 1, 2, 3. Semakin dekat, Pujo memacu motor, tapi suara itu ikut meniru kecepatannya. Krak, 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 kruk. Sesuatu berjalan cepat menembus hutan gelap. Pujo menggertakkan gigi. Telinganya bergetar oleh suara gaib itu. Keringat dingin berkumpul di punggungnya, meski udara malam menusuk tulang. Lalu, dari balik pepohonan, muncul bayangan hitam memanjang. Bergerak cepat, mengikuti motor. Pujo melirik sedikit ke kiri, tidak ke belakang, dan hampir terjatuh dari motornya. Itu bukan binatang. Itu tubuh kurus panjang berwarna kelabu gelap, merayap menapak tanah dengan 4 anggota tubuh yang terlalu panjang untuk manusia, namun terlalu bengkok untuk hewan. Wajahnya tidak terlihat, hanya rambut basah menjuntai menutupi seluruh kepala. Setiap langkahnya menciptakan bunyi. Klup, klap, klap, seolah telapak kakinya tidak menginjak tanah, melainkan sesuatu yang lembek. Pujo memacu motor sekuat tenaga. Angin malam menghantam wajahnya. Tubuhnya bergetar panik. Garis putih jalan seperti berlari mundur dengan kecepatan gila. Namun, makhluk itu tetap seimbang, mengikuti tanpa kesulitan. Bergerak tanpa suara selain desisan. Napasnya yang panjang dan basah. Hei, Pujo ingin menjerit, tapi ia menahan. Ia ingat pesan pedagang itu, nek kau wedi, dheweke ison jupuk awakmu. Jika kau panik, ia akan mengambil tubuhmu. Motor melewati tanjakan kecil. Kabut muncul dari depan, menelusup cepat hingga menutupi jalan. Lampu motor menembus kabut, hanya beberapa meter. Namun Pujo tahu ia hampir sampai tikungan itu. Tikungan yang tidak ada di peta. Ia merasakannya semakin dekat. Namun di tengah kabut itu, suara lain muncul. Suara gesekan, seperti kuku panjang yang menyeret aspal. Pujo pucat pasi. Itu bukan dari sebelah kiri. Bukan dari hutan. Itu dari belakangnya. Tidak boleh menoleh. Tidak boleh. Tapi suara itu makin jelas. Care. Mengiris permukaan jalan. Pujo menutup telinga dengan satu tangan, sambil tetap memegang gas. Mati aja kau. Aja deket aku, teriaknya. Tiba-tiba, angin di belakangnya berubah hangat, lembab, beraroma tanah busuk. Makhluk itu sekarang sangat dekat, sangat dekat. Pujo merasakan napasnya menyentuh tengkuknya. Hampir membuatnya muntah. Ia menggertakkan gigi, berteriak dalam hati, "Jangan tengok, jangan!" Dan tepat sebelum ia kehilangan kendali, kabut menipis dan tikungan itu muncul. Tikungan ganjil yang membelah jalan menjadi 2. Jalur kecil tanpa marka, gelap, tak berlampu, menembus pepohonan tua. Jalur yang tadi ia masuki karena kesasar. Jalur yang tidak ada di peta. Pujo langsung banting setang ke kiri, masuk ke jalur itu. Di saat bersamaan, terdengar jeritan panjang dari belakang. Jeritan itu tidak seperti suara manusia, lebih mirip suara seseorang yang direnggut dari tubuhnya sendiri. Suara itu menggema,
memantul di pepohonan, membuat motor Pujo oleng keras sebelum ia berhasil menstabilkannya. Namun setelah masuk jalur itu, suara langkah makhluk itu berhenti. Suara kuku menyeret lenyap, dan udara mendadak sunyi. Pujo memperlambat motor, dadanya naik turun dengan cepat. Ia hampir menangis lega. Mungkin pedagang itu benar, pikirnya. Mungkin makhluk itu tidak bisa mengikuti jalur ini. Tapi, begitu Pujo maju beberapa meter, ia melihat sesuatu berdiri diam di tengah jalan. Bukan makhluk hitam itu, bukan pedagang, bukan siapapun yang pernah ia lihat. Sebuah gerobak soto, tepat di tengah jalan. Tungkunya menyala, asapnya tipis, lampunya redup, dan pedagang yang tadi kembali berdiri di sana. Seolah sejak awal memang menunggunya di jalur itu. Tubuh Pujo bergetar hebat, suaranya pecah. Pepak, kok gerobak iso pindah kene? Kene, pedagang itu menatapnya dengan mata cekungnya yang dingin. Kemudian berkata pelan, "Weh, wis teko, saiki, tinggal siji meneh sing kudu kowe lakoni." Kabut yang menelan Pujo malam itu begitu tebal, hingga jarak pandangnya tinggal beberapa langkah. Nafasnya tersengal, dada panas, seperti dicekik dari dalam. Ia berlari tanpa tahu arah, hanya mengandalkan naluri bertahan hidup. Di belakangnya, terdengar suara langkah menyeret pelan. Namun berat seolah segerombolan orang berjalan bersamaan di atas dedaunan basah. Sesekali terdengar erangan lirih, suara yang mirip desahan manusia luka, tapi terlalu datar, terlalu mati. Pujo tidak berani menengok ke belakang. Di tengah kepanikan itu, kakinya tersandung akar pohon dan tubuhnya terhempas ke tanah. Ia merintih, berusaha bangkit, namun pandangannya mulai berputar. Hawa dingin menusuk tulang. Dari kaihan, suara mangkok beradu sendok terdengar lagi pucat, datar, seperti berasal dari dalam kepalanya. Mampir, jauh. Suara itu membuat seluruh bulu kuduknya tegak. Pujo memaksa berdiri, namun tubuhnya tidak sanggup lagi. Lututnya roboh. Di tepi pandangannya, bayangan-bayangan hitam mulai bergerak mendekat. Beberapa tampak seperti manusia dengan pakaian compang-camping. Sebagian lain hanya berupa siluet berwujud kabur. Lalu, dari arah kiri, terdengar suara keras merobek senyap malam. "Hei, mas, sini!" Suara manusia, nyata. Dari balik kabut, muncul cahaya senter menyorot liar. Seorang lelaki berjaket oranye seragam petugas penjaga jalan berlari ke arahnya sambil membawa tongkat kayu. Dengan cekatan ia meraih lengan Pujo dan menggendongnya setengah seret. "Mas, jangan nengok ke belakang," katanya cepat, napasnya terengah. Pujo menurut. Ia merasa tangan petugas itu gemetar, menandakan ia pun sebenarnya takut. Mereka keluar dari jalur tanah menuju bahu jalan lama. Tidak ada kendaraan lewat, hanya ada rimbun pohon jati dan angin dingin yang terasa seperti hembusan dari liang kubur. Saat mereka semakin jauh dari titik tempat Pujo terjatuh, suara langkah menyeret itu mereda, namun bukan menghilang lebih. Seperti mengikuti dari kejauhan, petugas itu membawanya ke sebuah pos kecil berlampu kuning redup, berdiri beberapa puluh meter dari tikungan tua alas roban. Saat pintu pos ditutup, barulah napas Pujo sedikit lega. "Mas hampir dibawa masuk," ujar petugas itu sambil menatap keluar jendela yang buram. "Untung saya dengar teriakan Mas. Dibawa? Masuk?" tanya Pujo sulit. Lelaki itu duduk, menyalakan rokok dengan tangan masih bergetar. Sorot matanya kosong, seperti menyimpan cerita yang tak ingin diungkap. "Mas tadi ketemu gerobak soto itu kan?" Pujo terdiam, melutnya. Perlahan ia mengangguk. Wajah petugas itu menegang. "Berarti Mas orang kesekian bulan ini. Gerobak itu sudah lama jadi cerita di sini. Munculnya tidak setiap malam, tapi kalau sudah muncul, selalu ada yang tersesat." Ia mengisap rokok panjang, lalu menatap Pujo lebih serius. "Mas lihat siapa penjualnya?" Pujo mengangguk lagi. Yang rambutnya panjang, putih kusam, mata cekung kayak orang sakit itu, ya? Pujo, apa yang ia lihat sama persis. Petugas itu melanjutkan. "Dulu, sebelum jalan modern dibangun, ada seorang kuli paksa Romusha yang dipaksa jualan makanan untuk para pekerja lain. Katanya ia mati kecelakaan karena ditabrak alat berat dan jasadnya tidak pernah diangkat. Sejak itu, tiap beberapa tahun,
Gerobaknya suka muncul di malam tertentu. Katanya ia menawarkan makanan terakhir pada mereka yang hampir dipanggil. Pujo merasakan udara dalam pos itu mendadak lebih dingin. Mereka yang makan sotonya, lanjut si petugas tanpa menoleh. Sebenarnya sedang setengahnya berpijak di dunia kita, setengahnya lagi sudah di dunia mereka. Pujo menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Di telingganya, suara mangkok itu seperti kembali berdenting. Si petugas menatap Pujo dari balik kepulan asap. "Mas, habisin gak makanannya?" Pujo tersentak. Wajahnya pucat. "Tidak, saya cuma makan beberapa sendok." Petugas itu menghembuskan napas panjang, tampak sangat menyesal. "Kalau begitu, Mas, harus hati-hati. Yang tidak menghabiskan makanan biasanya akan dipanggil lagi. Satu malam nanti, Mas akan mencium aroma kuah itu lagi. Di kamar, di dapur, atau bahkan dari balik jendela." Suara petugas itu kini lebih pelan, hampir berbisik. Kalau panggilannya datang, "Jangan keluar rumah, jangan jawab, jangan dekati, dan jangan sekalipun lihat keluar." Meski mangkoknya terdengar jatuh, Pujo memegang kepalanya. Napasnya tersengal seperti tadi kembali terseret ke hutan. Hawa dingin menempel kuat di bajunya. Bahkan di dalam pos kecil itu, ia masih bisa merasakan aroma kuah dingin yang pahit dari gerobak gaib itu. "Mas istirahat aja dulu di sini," kata petugas. "Nanti kalau kabut sudah hilang, saya antar Mas sampai jalan utama." Namun Pujo tidak menjawab, karena di saat itu, di meja pos yang tua dan berdebu, terdengar kling, kling. Suara sendok menghantam mangkok, sangat pelan, namun cukup jelas untuk menguras seluruh darah dari wajah Pujo. Ia menoleh perlahan. Di ujung meja itu, ada bekas lingkaran air, seperti tempat mangkok panas baru saja diletakkan. Padahal petugas tidak membawa makanan apapun, dan tidak ada siapapun yang membuka pintu. Pujo membeku. Seluruh dunia mendadak sunyi, kecuali satu suara kecil, "Mangkokmu belum selesai, Jo." Pagi itu, beberapa hari setelah kejadian di Alas Roban, Pujo akhirnya memberanikan diri kembali. Bukan karena ia ingin bernostalgia, tetapi karena mimpi-mimpi buruk yang muncul setiap malam seperti menuntutnya untuk kembali. Dalam mimpinya, ia selalu melihat gerobak soto itu berdiri di tengah kabut pekat, dan si penjual tua menunduk sambil terus mengaduk kuah yang tidak pernah mendidih. Lalu, suara lirih itu selalu memanggilnya, "Balik Jo, mangkokmu belum selesai." Suara itu begitu jelas, sampai-sampai setelah bangun pun telinganya masih terasa berdenging. Berbekal nekat, Pujo datang pada siang bolong. Matahari tepat berada di atas kepala, dan jalanan cukup ramai. Ia berhenti di tempat yang diyakininya sebagai lokasi gerobak gaib itu muncul. Tanah di pinggir jalan tampak biasa saja, hanya rumput liar, beberapa bekas ban truk besar, dan bau oli yang menguap dari kendaraan yang melintas. Namun sesuatu menarik perhatiannya. Di samping rumpun semak, terdapat bekas roda kecil, jejak tipis, seolah bekas gerobak dorong. Tapi arah jejak itu aneh, bukan menuju jalan raya seperti normalnya pedagang, melainkan masuk ke dalam hutan, ke arah bagian alas roban yang lebih tua dan gulungannya lebih kelam. Jejak itu terlihat hanya beberapa meter, lalu hilang tertelan tanah kering dan dedaunan gugur, tapi cukup jelas untuk membuat tengkuk Pujo merinding. Jejak itu seperti sengaja meninggalkan tanda agar ia tahu gerobak itu memang pernah ada di sini. Pujo menelan ludah, langkahnya maju setengah ragu, menatap lebatnya pepohonan yang seolah lebih gelap dari seharusnya. Angin semilir lewat, membawa aroma samar kuah soto. Tidak wajar, karena tidak ada warung terdekat. Aroma itu dingin, seperti berasal dari tempat yang tidak tersentuh matahari. Kemudian, suara klakson truk yang lewat membuyarkan lamunannya. Pujo mundur, jantungnya berdetak lebih cepat. Segala rasa takut yang sempat mereda mendadak kembali menghantam. Dengan langkah gemetar, ia kembali ke motornya. Tapi sebelum ia sempat menyalakan mesin, seorang lelaki setengah baya dengan seragam pekerja jalan raya mendadak muncul dari sisi jalur. Wajahnya serius, seperti sudah lama mengamatinya. "Mas tadi lihat jejak itu ya?" Tanyanya pelan, tanpa basa-basi. Pujo mengangguk. "Kalau bisa, jangan dipikirkan terlalu jauh. Sudah banyak yang hilang karena penasaran." Lanjut lelaki itu, "Gerobak itu bukan hal baru. Sudah ada sejak zaman dulu, sejak jalan ini dibuka pertama kali. Katanya si penjual bukan manusia,
tapi salah satu korban kerja paksa yang meninggal tanpa kubur. Puja, apa yang ia alami bukan halusinasi tunggal. Orang lain tahu fenomena itu. Ada yang bilang, lanjut si penjaga jalan itu sambil menatap hutan. Gerobak itu cuma nampak ke orang-orang yang depan. Oh Puja, kata dipanggil, menancap kuat di kepalanya. Sebuah firasat buruk merayapi tubuhnya. Si penjaga jalan itu tiba-tiba menatap Pujo lebih dalam, seakan mencari sesuatu dalam sorot matanya. Mas, waktu makan di sana, Mas habisin mangkoknya? Pujo, tenggorokannya terasa kering. Ia menggeleng perlahan. Ekspresi penjaga itu langsung berubah tegang. Kalau begitu, Mas harus hati-hati. Yang belum selesai makan, ia berhenti sejenak, menelan ludah. Biasanya akan didatangi lagi. Pujo, ia ingin menyangkal, tetapi rasa dingin merayap di punggungnya seperti menjawab lebih dulu. Terlintas aroma kuah pahit dingin itu lagi. Samar namun begitu nyata. Aroma yang seharusnya tidak mungkin ada di siang terik seperti ini. Penjaga itu menepuk bahu Pujo. Suara rendahnya berat dan serius. Pelang, jangan pernah datang ke sini malam hari. Dan kalau suatu malam Mas dengar suara mangkok beradu sendok, jangan dibalas, jangan nenggok. Jangan buka pintu. Pujo merasakan jantungnya serasa berhenti sejenak. Ia langsung menyalakan motor dan pergi. Namun dalam perjalanan pulang, ada sesuatu yang membuatnya makin takut. Rasa dingin yang ia kenal di sepanjang jaketnya. Aroma soto yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan suara lirih di ujung telinganya. Suara yang ia kenal. Suara si penjual. Mangkokmu belum selesai, Joe. Pujo memacu motornya secepat mungkin. Tapi sejak hari itu, setiap malam sekitar pukul 2, ia sering terbangun karena suara kecil, seperti sendok mengetuk mangkok dari arah dapurnya. Dan setiap kali ia mencoba mengabaikan suara itu, aroma kuah soto dingin kembali mengambang dari balik pintu.